Oke, welcome back lagi di jalan kedua Making Handphone B channel ya. Kita mindahin sekarang dia dari motherboard yang ini yang sudah lama, yang tadi bukan sudah lama, sudah rusak. Kan dipindah ke sini sih motherboard Asus yang baru saya beli. Nah, kita mesti buka dulu ini dan nanti kita harus kasih coolant lagi ya, karena waktu dibuka ini nanti ada kelihatan coolant-nya itu bekas, nggak boleh digunakan lagi dan harus ganti. Kita buka dulu ya, nanti saya show. Oke, ini sudah kebuka ya, udah kebuka, dan ini yang ada coolant-nya. Ini ada bekas, masih ada coolant-nya, coolant legend gitu ya. Jadi kayak ada karet-karet apa ya, bekas sisa kayak bisa lem gitu ya. Ini nanti kita harus dibersihin. Ini juga sama, harus dibersihin baru bisa ditempel ke sana. Kita tidak boleh pakai yang bekas. Kalau pakai yang bekas dia tuh nggak merata heatnya, jadi kemungkinan si CPU-nya panas itu tinggi. Jadi kalau kita ganti motherboard memang repotnya ya ini harus dibersihin dulu. Kalau ada alkohol pakai alkohol. Ini juga sama, harus dibersihin dulu permukaannya biar mulus. Dikasih coolant baru kita gencet ya. Oke ya, sekarang kita bersihin dulu lah ya. Setelah itu baru kita gencet. Kita mau pasang, jadi kalau sebelum pasang fan ini cooling ke dalam ini, jangan lupa ini dicabut ya. Ini cabut. Kenapa dicabut? Karena dia butuh ini untuk pasang di dua ini. Dan bagaimana cara masang si CPU ini? Kita lihat titik ini ya. Jadi CPU ini kalau salah pasang harusnya tidak masuk ideal dan tidak bisa dikunci. Jadi ini titik yang dibuka, soketnya sama. Soketnya ini M4 ya, dimana kalau tadi kita lihat ini juga sama. Ini M4 ya, katanya ya ini 5 M4 MFH gitu ya. Dan biasanya kalau apa nih? Aduh, ternyata masih ada coolant yang ditutup ya, coolantnya harus dihilangin nih. Ya, ini kalau dia masuknya enak dia jeglok gitu ya, masuk. Tapi kalau misalnya dia masuknya nggak enak, kayak jelek. Dan kalau kita lihat di sini tuh udah dijaga ya, udah dijaga ada titik 4 ini, yang titik bawahnya. Dimana di sini juga ada titik 4, 1, 2, 3, 4. Jadi dia tuh sudah profesional. Dan kalau ini nggak pas harusnya nggak bisa masuk dan nggak bisa dikunci ya. Jadi ini tuh masuknya di ujung. Masukkan pojok ini ketemu sama pojok di sini ya. Ada panahnya juga tadi di bawah ini juga di dalam soket ini. Dan kita tutup, dorong aja, ditekan, kita tutup. Ini nggak dipaksa ya, tutupnya pelan. Kalau tutupnya kencang, cek lagi ada yang salah. Oke, good. Kita pasang coolant, dan saya nggak bisa videoin pasang coolant karena butuh tangan. Kita pasang ini dan kita tes nyala. Sip. Oke, akhirnya kemarin saya sudah ganti dia, motherboardnya saya sudah beli lagi dan menggunakan si Asus ya. Udah ganti Asus dan ternyata masih nggak mau nyala ya. Dan casing juga kebetulan saya udah ganti akhirnya supaya GeForce saya itu yang 3060 itu cukup ya, dan dia space-nya sekarang cukup, dibanding kemarin casingnya kekecilan. Ujung-ujungnya hampir upgrade semua jadinya ya. Jadi motherboardnya saya ganti, CPU-nya saya ganti. Kenapa? Karena yang rusak adalah si CPU-nya. Jadi pada waktu saya beli motherboard masih nggak jalan. Blur, fokus ya. Masih nggak jalan dan akhirnya saya ke tokonya lah ya, dan kebetulan tokonya nanya gitu ya, beli kapan? Saya juga lupa. Saya bilang, cari-cari lagi ya. Terasa saya di Tokopedia, ternyata saya beli di tahun 2020. Berarti masih 2 tahun lebih dikit ya. 2 tahun lebih dikit dia udah rusak ya. Dan speknya kurang lebih inilah ya. Saya beli waktu itu masih AMD Ryzen 5 3400 cores 3400G gitu ya. Dan ASRock 320M HD. Dan kebetulan waktu saya tanya ke tokonya ini, dimana saya beli, itu distributornya adalah EMD kalau nggak salah ya. Dimana itu sama, dia kenal sama si tokonya itu. Tadinya saya nanya ke toko tempat saya beli, bisa nggak diklaim, karena Ryzen ini garansinya adalah 3 tahun dan motherboardnya katanya juga 3 tahun gitu. Jadi ya udah diklaim aja dua-duanya, karena motherboard yang dulu yang si ASRock ini juga sama ya, udah rusak juga sound cardnya, nggak jalan juga gitu kan. Jadi
Dia bilang karena saya udah beli dari udah 2 tahun, udah setahun lebih, kata dia nggak bisa bantu klaim. Dia bilang suruh klaim sendiri ke EMD. Kebetulan karena saya bawa ini PC ke Mangga 2 juga ya, sekalian dicek karena saya nggak punya CPU lagi. Saya mau beli CPU lagi, takutnya nanti ternyata bukan CPU-nya. Jadi kemarin ya udah dicoba dulu. Saya pinjam CPU abangnya di Mangga 2, ternyata nyala gitu ya. Jadi memang CPU-nya bermasalah. Jadi akhirnya ya sudah sekalian saya upgrade CPU, tapi untungnya dibantu sama si abangnya untuk klaim. Katanya dia nanti mau coba klaim karena katanya kalau Ryzen 5 3400 ini atau AMD Ryzen ini kan garansinya 3 tahun ya kan. Saya baru beli 2020, berarti masih ada baru 2,5 lah ya, 2,5 tahun lah gitu ya. Jadi bisa diganti baru kata dia. Kalau diganti baru nanti sini juga langsung diganti baru. Jadi kalau diganti baru, motherboardnya bisa bener dapat baru dan CPU bisa dapat baru, lumayan kan. Bisa saya jokul ya kan. Ya gitulah ya. Jadi itu aja update PC-nya. Nanti kita langsung jadi balik lagi juga sama yang sudah sebelumnya. Jadi ini sudah nyala, saya sudah bisa bikin konten lagi dan semoga konten zoom-zoomannya bisa dilanjut lagi. Sampai ketemu di konten zoom berikutnya. Thank you teman-teman untuk supportnya. Terima kasih.